Salam sehat, sahabat RSA UGM. Perkenalkan, saya Dr. Royan Roski. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSA UGM. Saya akan memberikan paparan sebuah materi untuk Bapak Ibu semua mengenai bantuan hidup dasar yang semoga nanti kelak bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi, kematian akibat penyakit jantung itu jumlahnya sangat banyak, di mana kematian ini seringkali terjadi di luar rumah sakit. Kematian ini bisa disebabkan karena adanya serangan jantung, bisa diakibatkan karena penyakit stroke, ya, di mana pasien menjadi tidak sadar. Ya. Bantuan hidup dasar ini sangat dibutuhkan bila Bapak Ibu semua menghadapi kondisi di mana kita menghadapi ada seseorang tidak sadarkan diri di depan kita. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Terbukti bahwa dari beberapa laporan bahwa tindakan BHD atau bantuan hidup dasar ini sangat membantu sekali. Karena di mana ada suatu, di sini saya sebutkan ada rantai keselamatan, ya. Bantuan hidup dasar menempati di tempat pertama, di mana bantuan hidup dasar itu diawali dari suatu aktivasi dari respon darurat, ya. Kemudian pasien bila tidak sadarkan diri, kemudian kita cek responnya, kemudian kita lakukan pertolongan, baik itu berupa pijat jantung hingga pemberian kejut listrik. Ya. Dan rantai keselamatan ini sangat penting, di mana bila pasien tidak sadarkan diri, ini dapat memperbaiki kondisi pasien dan memberikan angka keberhasilan yang sangat tinggi. Akan menjadi pertanyaan, kapan kita memulai untuk tindakan bantuan hidup dasar? Bila Bapak Ibu semua dalam pekerjaannya ternyata menemukan ada seseorang yang tidak sadarkan diri di depan Anda, maka segeralah Anda melakukan pemeriksaan. Ya. Jika Anda melihat ada orang yang henti jantung itu kita bisa lakukan pemeriksaan, yaitu dengan meraba nadinya, ya, dengan meraba daerah leher. Jika Bapak Ibu merasakan ada di daerah rahang, ya, persis di bawah rahang itu ada suatu pembuluh darah besar, kita bisa meraba nadinya. Jika nadi itu dalam waktu 10 detik kita tidak merasakan adanya denyutnya, maka kita bisa konfirmasi bahwa orang tersebut tidak memiliki denyut atau kita sebut dengan henti jantung. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan lain untuk nafas, ya. Bila ternyata orang tersebut nafasnya berhenti, ya, dengan melihat gerakan rongga dada. Jika rongga dada ternyata tidak bergerak naik turun, ada kemungkinan dia tidak memiliki nafas yang baik atau mengalami henti napas. Atau juga bisa melakukan pemeriksaan dengan merasakan apakah ada hembusan dari mulut atau dari hidung. Ya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan dengan melakukan ngecek respon pasien dengan menggoyang-goyangkan tubuh pasien untuk mengecek apakah pasien atau orang tersebut tidak sadarkan diri. Dengan memanggil namanya, ternyata pasien tidak merespon, maka kita sebut pasien tidak sadarkan diri. Ya, dalam melakukan bantuan hidup dasar, yang pertama kali kita lakukan adalah kita amankan dulu lingkungan. Ya. Karena seringkali pasien-pasien ini jatuh atau tidak sadarkan diri di kondisi-kondisi di mana seringkali itu, ya, di tengah jalan. Maka tugas kita adalah mengamankan lingkungan terlebih dahulu, membawa pasien ke lokasi yang lebih aman. Selanjutnya, setelah mengamankan lingkungan, kita membawa pasien atau orang tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan mengamati responnya, ya, kita memanggil pasien dengan cara bisa dengan menepuk, ya,
atau menggoyangkan tubuhnya dan memanggil namanya bila kita kenal. Kalau pasien itu tidak berespon dan tidak sadar, maka kita lanjutkan dengan mengaktifkan sistem kegawatan. Sistem kegawatan ini kalau misalnya di rumah sakit kita mengaktifkan code blue. Tapi kalau misalnya di luar rumah sakit kita bisa menghubungi ambulans. Ya. Di Indonesia ambulans bisa diaktifkan dengan menelpon 118. Selanjutnya, setelah kita mengaktifkan sistem kegawatan, selanjutnya baru kita melakukan pemeriksaan nadi. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pemeriksaan nadi dimulai dari meraba area leher. Kita rasakan apakah ada denyut di bawah rahang kita, ya, di bawah rahang pasien. Bila tidak ada nadi, maka disebut pasien tidak memiliki atau henti jantung atau circulation. Kemudian jika ada nadi, maka kita lanjutkan dengan mengecek jalan napas atau disebut dengan airway. Dan kemudian kita juga melanjutkan dengan pemeriksaan pernapasan atau breathing. Untuk airway dan breathing, kita melihat tadi dengan merasakan adakah hembusan napas dari area mulut dan dari area hidung. Kemudian kita juga melihat dari gerakan napasnya. Untuk pada orang dewasa, ya, setelah kita mengamankan lokasi kejadian dan ternyata pasien tidak memiliki reaksi setelah kita memanggil atau tidak ada respon dari pasien atau orang yang tidak sadarkan diri, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan tadi. Saya sampaikan bahwa kita memeriksa apakah ada denyut nadi, apakah ada napas, dan bila pasien ini atau orang tersebut mampu bernapas normal dan ada denyut, maka kita pantau saja kondisinya. Namun bila kita menemukan pasien ini bernapas tidak denyutnya teraba, namun tidak ada napas atau bernapas tidak normal, ya, maka kita memberikan bantuan napas buatan. Napas buatan kita berikan dengan satu napas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas buatan per menit. Bila ternyata pasien tidak memiliki denyut jantung, tidak teraba denyut jantung dan tidak adanya nafas, maka kita berlanjut ke pijat jantung atau kita sebut dengan CPR. Untuk CPR kita melakukan kompresi pijat dengan siklus satu siklus 30 pijat jantung atau kompresi dan 2 napas buatan. Dan kita segera memanggil teman atau bantuan code blue untuk segera menyiapkan monitor atau alat defibrilasi atau AED yang mungkin tersedia di sekitar kita. Bila pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri, kemudian tidak ada denyut dan tidak ada denyut nadi dan tidak ada napas, maka kita melakukan kompresi. Lakukanlah kompresi dengan posisi di mana pasien dibaringkan di tempat yang beralas keras. Kemudian lokasi pijat jantung itu berada di tengah-tengah dada. Kalau pada laki-laki di antara puting susu, ya, sama seperti pada orang dewasa, ya. Sedangkan pada anak-anak, ya, kalau pada anak-anak di usia 1-8 tahun itu pada area tengah dada sama seperti orang dewasa, namun pada bayi bisa agak turun sedikit. Kemudian untuk orang dewasa, cara kita mengkompresi adalah dengan menggunakan 2 tangan. Sedangkan pada anak-anak kita cukup menggunakan 1 tangan saja. Sedangkan pada bayi dengan menggunakan kedua jari. Untuk kompresi yang dilakukan itu harus dengan kuat dan cepat. Kuat itu tekanan sedalam 2 inci atau kurang lebih 5 sampai dengan 6 cm. Sedangkan pada anak-anak sekitar pada bayi itu 1,5 inci atau sekitar 5 cm. Untuk kecepatannya
kurang lebih 100 sampai dengan 120 kali per menit. Dan usahakanlah untuk melakukan kompresi itu dengan cara complete chest recoil. Artinya, dengan ketika kita menekan, kita melepaskan hingga dinding dada naik ke posisi semula. Dan usahakan untuk meminimalkan interupsi saat kita melakukan pijat jantung. Jika alat AED sudah tersedia, maka kita bisa melakukan pemeriksaan ritme detak jantung. Alat AED dapat membedakan mana irama jantung pasien yang membutuhkan kejut listrik atau tidak. Sehingga alat tersebut sangat membantu Bapak Ibu untuk memberikan tata laksana yang lebih baik pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Untuk bantuan hidup dasar pada anak, kurang lebih isinya hampir serupa dengan pada dewasa. Untuk anak, napas yang terhenti, ya, bila tidak ada napas namun ada nadi, maka kita berikan napas bantuan sebanyak 1 napas setiap 2-3 detik atau kurang lebih 20 sampai 30 napas per menit. Kemudian bila pasien tidak memiliki napas dan tidak memiliki nadi, maka kita lanjutkan dengan pijat jantung. Jadi kalau misalnya pada anak-anak, yang membedakan adalah untuk jumlah penolong 1 orang, maka siklus yang dilakukan adalah 30 kompresi dan 2 ventilasi. Namun, bila ada 2 penolong, maka lakukanlah pertolongan dengan pijat jantung dengan siklus 15 kompresi dan 2 ventilasi. Lalu bagaimana pada kondisi ibu hamil? Untuk ibu hamil, posisi yang dilakukan adalah kita memposisikan ibu tersebut menghadap sisi kiri korban sambil memberikan alas keras. Dengan memberikan alas keras yang dibentuk sebuah sudut sekitar 30 derajat. Atau bila tidak memiliki alat ini, kita bisa minta tolong untuk penolong lain memposisikan perut ibu ke posisi sebelah kiri. Pasien mengalami recovery atau mengalami pemulihan atau kembali dengan irama nadinya, maka selanjutnya pasien diposisikan dalam kondisi mantap, di mana posisinya kurang lebih seperti ini, ya. Tangan kiri ditekuk, kemudian tangan kanan ditekuk ke arah bahu kiri, tangan kirinya digunakan sebagai bantal. Ya. Dan posisi ini dihadapkan ke posisi sebelah kiri, ya, posisi yang paling aman. Ya. Nah, ini adalah posisi pada anak-anak dan pada posisi bayi, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk kejadian henti napas seringkali diakibatkan karena adanya sumbatan jalan napas. Sumbatan tersebut biasanya dikarenakan oleh suatu benda asing yang biasanya terjadi karena tersedak. Bila Bapak Ibu menemukan seseorang yang mengalami tersedak, biasanya dia menunjukkan suatu gejala atau tanda yang disebut dengan universal sign of choking, di mana tangan akan memposisikan di daerah leher, ya, seakan seperti tercekik. Bila terjadi kondisi seperti ini, maka kita akan menilai keparahannya. Bila si pasien itu masih bernapas dengan baik, ya, masih bisa batuk, maksud saya, maka si pasien diusahakan untuk batuk dengan keras. Itu bermaksud untuk mengeluarkan sumbatannya. Sedangkan bila pasien tidak sadarkan diri, maka kita lakukan tidak sadarkan diri, maka kita kembali lagi apakah si pasien ini tidak sadarkan dan tidak memiliki denyut nadi, maka kita lanjut ke RJP sambil kita membuka jalan napas. Namun jika pasien ini sadar namun
pasien tidak mampu bernapas dengan efektif dan tidak bisa batuk, maka kita bisa lakukan tindakan dinamakan dengan hentakan abdomen sebanyak 5 kali. Hentakan abdomen ya dilakukan dengan memposisikan diri kita sebagai penolong berada di posisi di belakang pasien ya atau orang yang tersedak. Lalu kita menempatkan tangan kita ya, tangan kanan menggenggam ya, tangan kiri itu membantu untuk menarik genggaman tangan kita ke arah area di bawah tulang dada ya. Dengan posisi menekan ke arah di bawah tulang dada. Dan ini arahnya adalah ke arah belakang dan ke arah atas. Jadi diposisikan seperti menghentak ya, menghentak gini. Kemudian itu dilakukan sebanyak 5 kali. Itu pada dewasa. Lalu bagaimana pada anak-anak? Untuk anak-anak kurang lebih hampir sama. Bila si anak tidak bisa batuk, maka kita lakukan tindakan yaitu bisa dengan back blow atau dengan thrust. Contohnya seperti ini gambarnya. Ini adalah pada bayi kita bisa lakukan dengan back blow ya, kita dengan memukul area punggung ya sebanyak 5 kali. Kemudian bila belum berhasil kita kembalikan ke posisi thrust yaitu dengan menekan di area di bawah tulang ya. Sedangkan pada anak-anak yang lebih besar kita bisa melakukan dengan posisi seperti orang dewasa, yaitu hentakan abdomen, diposisikan seperti gambar di samping, ya, atau dengan posisi tiduran, dengan mendorong ke arah kepala, ya, mendorong perut ke arah proksimal. Ini adalah contohnya, ya, kita dengan melakukan back blow atau memukul di area punggung, berharap untuk mengeluarkan sumbatannya, atau bisa menggunakan dengan abdominal thrust atau dengan menghentakkan area perut, atau dengan posisi chest thrust yaitu dengan menghentakkan di daerah dada. Ini pada anak-anak yang di bawah 1 tahun. Ya. Ada dengan back thumb itu dengan sama ya, kita memukul di area punggung dan di area memukul di daerah dada ya. Jadi itu sebanyak 5 kali. Ya, untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil itu nanti dilakukan di atas perut ya, di atas atau disebut dengan high abdominal thrust. Jadi di atas perut ya, sang ibu. Itulah materi yang dapat saya berikan tentang bantuan hidup dasar. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mempelajari tentang bantuan hidup dasar dan bisa membantu Bapak Ibu dalam menolong pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.